Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Di dalam hutan bambu hijau yang segar, tubuh indah berwarna putih giok, sempurna, menggairahkan, di sekelilingnya melepaskan godaan yang bisa membuat mulut orang lain kering. Penampilan cantik itu secara tidak sengaja mengeluarkan sihir yang seperti iblis yang memikat. Leher putih panjangnya menunjukkan sudut anggun dan ketika pandangan seseorang bergeser ke bawah, dada yang berdiri dan melimpah yang bulat sempurna, lembut dan indah muncul. Mungkin itu karena suhu yang tinggi tetapi setetes-tetesan air kristal muncul di sekitar lehernya dan mulai berguling ke bawah. Itu dengan berseni menarik seluruh dadanya yang bulat dan penuh dan akhirnya membentuk sudut yang agak cabul saat itu menetes ke bawah. Pinggangnya yang sempit dijahit menjadi terlalu kecil untuk pelukan penuh. Namun, perasaan fleksibel muncul dari ukurannya yang sedikit. Perut bagian bawah yang rata dan halus tidak memiliki sedikit pun daging berlebih. Hanya dengan pandangan sekilas, itu menyebabkan orang memiliki dorongan untuk mengulurkan tangan untuk berkeliaran di sekitarnya. Di bawah pinggangnya yang sempit, ada ekor ular warna ungu yang dipenuhi dengan keliaran. Ekor ular bergoyang sedikit, tidak diragukan lagi memperlihatkan keindahan yang aneh. Di dalam hutan bambu kecil, tubuh indah yang banyak pria air liur ini terekspos dengan cara telanjang, memungkinkan seseorang untuk berpesta dengannya. Di tengah semak-semak, Xiaoyan menatap tubuh telanjang dan indah yang akan membuat banyak pria tergila-gila. Dalam sekejap, ketika dia tidak berhati-hati, nyala api yang jahat tiba-tiba melonjak dari perut bagian bawahnya, mengubah wajahnya menjadi merah cerah. Itu lama kemudian sebelum dia mengepalkan tinjunya, mengedarkan dokinya dan menekan api jahat di dalam tubuhnya. Wanita ini, bukankah dia terlalu menakutkan? Xiaoyan sekali lagi mengangkat kepalanya. Namun, dia hanya berani menatap api surgawi yang melonjak dan membara dan tidak memiliki keberanian untuk melirik tubuh indah yang memesona yang dipenuhi dengan godaan. Dia takut jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan mengekspos dirinya sendiri. Ratu Medusa memiliki kemampuan menyihir bawaan. Kemampuan menyihir semacam ini bisa dianggap sebagai afrodisiak paling ampuh bagi pria. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, kemampuan menyihir itu telah mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Tapi saat dia telanjang, sihir semacam itu juga akan dilepaskan. Hati-hati nak, ada pisau di atas nafsu. Yao Lao berbicara dengan makna yang dalam kata-katanya. Pisau di atas nafsu, yang berarti bahwa kegiatan nafsu dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Mendengar kata-kata Yao Lao yang tiba-tiba, Xiaoyan hanya bisa tersenyum kering dan menganggukkan kepalanya karena malu. Guru, kapan kita mengambil tindakan? Suhu di sekitarnya menyebabkan Xiaoyan menghapus keringatnya saat dia bertanya di dalam hatinya. Tunggu sebentar lagi. Meskipun dia telah menaruh semua perhatiannya pada api surgawi, sekarang, jika dia menemukan kehadiranmu, dia pasti akan menghabisi udang kecil sepertimu. Saya mungkin dapat membantu Anda melarikan diri tetapi, api surgawi. Kalau begitu kita akan menunggu lebih lama lagi. Mendengar ini, Xiaoyan membuka mulutnya dan menutup mulutnya sebelum dia menjadi diam sekali lagi. Tatapannya sepenuhnya terfokus pada ruang kosong di kejauhan. Membiarkan gaun berwarna ungu meluncur ke tanah, Ratu Medusa perlahan mengambil langkah ke depan. Matanya yang indah terlihat kabur saat mereka menatap kumpulan api berwarna hijau. Menggigit bibir merahnya, dia bergumam, jika saya mengikuti metode langkah demi langkah yang biasa untuk berlatih, saya tidak tahu kapan saya bisa menyentuh pintu menuju Dozong. Ini adalah satu-satunya jalan bagiku untuk segera dipromosikan ke dunia Dozong. Petik 2. Menyadari bahwa ada seekor ular besar berwarna ungu dengan panjang lebih dari 100 kaki tergantung di udara di atas pulau kecil itu. Tubuh ular besar berwarna ungu itu panjang dan kuat. Itu juga memiliki perasaan sedikit elegan dan estetika. Murid berwarna ungu pucat berbeda dari yang ganas dari ular besar yang ditemui Xiaoyan di danau. Sebaliknya,
Itu memberi perasaan tenang dan acuh tak acuh. Ular besar berwarna ungu itu perlahan membalikkan tubuhnya di udara. Kepalanya yang besar menoleh sedikit ke arah tembok kota yang kacau balau. Pada saat ini, kilatan dingin melintas di mata ungu pucatnya. Di sisi tembok kota, orang berjubah hitam itu tergantung di udara. Dia dengan acuh tak acuh melirik Hua Xier di hadapannya, yang berada dalam kondisi yang mengerikan. Sesaat kemudian, sepertinya dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh. Tatapannya menatap tajam ke sudut lain kota di mana langit dipenuhi dengan cahaya ungu. Mata di bawah jubah hitam menyempit saat dia bergumam pelan, apakah evolusi akan dimulai? Dasar manusia sialan. Setelah Yang Mulia berhasil berevolusi, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Hua Xier dengan dingin berkata sambil mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Jika evolusi gagal, kita tidak perlu melakukan apapun. Dia secara alami akan menghilang dari dunia ini. Ancaman dari Hua Xier tidak menyebabkan orang berjubah hitam itu merasakan amarah apapun. Tampaknya dia secara alami lahir dengan karakter yang acuh tak acuh. Jarang ada yang bisa membuatnya menunjukkan kepanikan. Orang seperti ini seperti awan putih di langit. Meskipun dia tampak malas dan acuh tak acuh, dia memiliki ketenangan dan rabun dekat yang bisa mengawasi segalanya. Dan Anda tahu betul bahwa jenis evolusi ini tidak memiliki aturan atau metode. Bahkan jika dia akhirnya berhasil, tidak ada yang tahu seperti apa penampilannya nanti. Orang berjubah hitam itu berkata dengan lembut, "Yang Mulia pasti akan berhasil." Ekspresi Hua Xier berubah saat dia dengan marah menangis dengan tampilan luar yang keras, tetapi tersembunyi di balik dinding itu adalah hati yang khawatir. Kakinya menginjak tembok kota dan douqinya mengalir dengan liar saat dia menyerbu ke orang berjubah hitam. Sebenarnya, aku juga tertarik untuk melihat hasil akhir evolusi Ratu Medusa. Orang berjubah hitam dengan acuh tak acuh menatap Hua Xier yang dengan marah menyerbu. Dia tersenyum lembut, menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Lebih dari 10 bilah angin besar berwarna hijau yang panjangnya lebih dari 100 kaki menargetkan Hua Xier yang mengambang dan menebasnya. Ini adalah tubuh asli Ratu Medusa. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan tangisan tanpa sadar saat dia menatap ular ungu besar di langit dengan takjub. Ras manusia ular dan manusia berbeda. Tidak lama setelah mereka lahir, teknik rahasia digunakan untuk memasukkan roh binatang ajaib berbentuk ular ke dalam tubuh mereka. Saat mereka bertambah tua dan kekuatan mereka tumbuh, jenis roh dari binatang ajaib berbentuk ular ini secara bertahap akan bergabung dengan mereka dan akhirnya menjadi satu kesatuan. Setelah bergabung dengan roh berbentuk ular, saat bertemu musuh yang kuat, mereka akan bisa memanggil wujud asli seperti ini. Ketika itu terjadi, kekuatan mereka meningkat pesat. Ini juga merupakan kartu terakhir dari rakyat ular. Yao Lao menjelaskan dalam hati Xiaoyan. Oh, Xiaoyan menganggukkan kepalanya sebelum mengangkatnya. Tangannya membelai dagunya dan bergumam, apa yang ingin dia lakukan? Dia tidak akan menelan api surgawi, bukan? Jika ditelan olehnya, apa yang akan saya lakukan? Petik 2. Ini, mendengar pertanyaan Xiaoyan, Yao Lao sedikit lamban. Segera, dia berkata tanpa daya, saya juga tidak terlalu yakin. Sebenarnya, aku tidak berpikir dia bisa berevolusi dengan sukses. Kekuatan destruktif dari api surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon. Meskipun dia adalah seorang Do Huang, akan sangat sulit baginya untuk menahan kekuatan api surgawi. Petik 2. Xiaoyan menghela nafas lembut. Dia tersenyum pahit dan berkata, mari kita tunggu dan lihat saja. Jika kita terburu-buru sekarang, kita mungkin akan dibakar oleh api inti teratai hijau, liar menjadi ketiadaan. Petik 2. Oke, lebih berhati-hatilah. Jika ada masalah yang terjadi, bersiaplah untuk melarikan diri kapan saja. Baik, api surgawi dan Ratu Medusa adalah makhluk yang sangat berbahaya, Yao Lao mengingatkan.
Xiaoyan mengangguk dengan senyum pahit dan dia meningkatkan kewaspadaannya secara signifikan seperti yang diceritakan. Tatapannya menatap tajam ke arah ular ungu besar di langit tanpa berkedip. Tubuh besar itu berlama-lama di udara. Cahaya berwarna ungu yang kaya melonjak dari tubuh ungunya dan akhirnya menutupi seluruh kuil di dalamnya. Dia sedang menyiapkan pesona energi. Saya pikir dia takut diganggu oleh Gu He dan yang lainnya. Sepertinya evolusi semacam ini pasti memiliki lingkungan yang tenang. Dia agak kurang beruntung secara tidak sengaja bertemu dengan sekelompok orang ini hari ini. Kata Yao Lao sambil tertawa. Iya, tapi tanpa mereka membantu menimbulkan masalah, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Pandangannya tetap fokus pada apa yang terjadi di udara. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba menegang saat dia berkata dengan serius, dia akan segera mulai. Saat kata-kata Xiao Yan jatuh, ular ungu besar itu berputar-putar beberapa kali di langit sebelum tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut yang jelas. Setelah itu menyerbu ke arah kelompok api berwarna hijau yang melonjak tanpa ragu-ragu. Wanita gila ini, dia benar-benar berani menghadapi api surgawi secara langsung. Melihat aksi ular ungu itu, Xiao Yan menghirup nafas dingin dan tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Di bawah tatapan fokus Xiao Yan, ular ungu besar itu langsung melonjak dan tanpa ragu-ragu, menyerbu ke dalam nyala api berwarna hijau. Saat ular ungu memasuki api surgawi, Ratu Medusa mengeluarkan suara nyaring yang akan membuat kulit kepala orang mati rasa. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.